عباده تتم الصالحات هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع الدرجات ومنزل الآيات هو الله سبحانه وتعالى إلهنا ورازقنا وخالقنا وليس لنا رب سواه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya taufiknya kepada kita semua, sehingga kita tinggal mengupayakan agar hati kita juga ini bisa tertuntun. Artinya insya Allah kita sudah melewati satu tahapan yang kemudian dari tahapan tersebut kita akan menuju pada tahapan yang berikutnya. Yang saya maksud bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian, tahapan itu adalah tahapan di mana fisik kita ini sudah berada di tempat yang baik. Sebab kalau fisik kita ini secara fisik, secara lahiriah masih ada di tempat-tempat maksiat, berarti tahapannya itu masih jauh. Jadi kita sudah berada pada tahapan di mana fisik kita ini ada dalam kebaikan. Fisiknya. Kita ada di masjid, ada di rumah Allah. Kita sama-sama bersujud, sama-sama ruku kepada Allah. Kita masuk di masjid dalam keadaan bersuci. Secara fisik alhamdulillah. Apa pekerjaan kita pada tahapan berikutnya adalah bagaimana hati kita. Dan ini tahapan yang paling penting dari tahapan-tahapan yang dilalui oleh seorang hamba untuk menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Makanya kita tidak boleh puas dengan fisik kita telah lelah dalam ibadah. Kita tidak boleh puas setelah berpuasa, setelah sholat, setelah tahajud, setelah zikir, setelah bermajelis. Tahapan berikutnya harus hati kita ini juga ikut. Kalau fisik kita secara jismiyah sudah bersih, alhamdulillah, sudah mandi, sudah wudu, maka tahapan berikutnya adalah bagaimana hati kita. Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Kesucian yang dimaksud di situ oleh para ulama adalah kesucian fisik dan kesucian batin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan atau perbincangan kita
pada tema tentang wudu. Pada perbincangan terakhir bahwa segala sesuatu yang dihormati, dimuliakan, tahirah, dia pasti suci, bersih. Seorang yang beriman muhtarimun hayyan wa maitan fahuwa tahirun. Seorang mukmin itu adalah terhormat. Terhormat dia di mata manusia, terhormat di mata Allah. Terhormat dia secara fisik dan terhormat dia secara batin. Bahkan hidup dan matinya sekalipun terhormat. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, makanya ketika kita memandikan mayat tidak boleh kasar. Saking ihtiramnya kita, ihtiramnya agama ini, ajaran Islam ini kepada seorang yang beriman. Hatta mayatnya pun harus diperlakukan sedemikian lembut. Sedemikian lembut. Dan dari tata cara hidup seorang mukmin ataupun mukminah yang diatur dalam Islam, baik semasa hidupnya ataupun matinya, itu penuh dengan hikmah. Matinya pun coba, saking berharganya seorang wanita mukminah, wanita muslimah, kain kafannya harus lebih tebal daripada kain kafan laki-laki. Padahal mayat. Tapi karena dia muhtarimah, dia dihormati, dihargai, maka perempuan harus lebih tebal kain kafannya dibandingkan laki-laki. Begitulah Islam mengatur kehidupan orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dari hidupnya sampai matinya. Kenapa? Karena muhtarim. Muhtaram dia, diharga, terhormat dia. Dan begitu juga apa-apa yang ada di dalam surga itu semuanya terhormat, semuanya dihargai. Ya. Makanya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanun minallah. Mereka kekal di dalamnya dan istri-istri atau pasangan-pasangan yang suci, bersih, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dihormati, dihargai. Makanya wajib untuk dijaga kebersihannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Kami telah teken kontrak kepada Ibrahim dan Ismail untuk keduanya merawat dan menjaga kesucian baitia, rumahku, kata Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertawaf, orang-orang yang beriktikaf, dan orang-orang yang melaksanakan ruku dan sujud. Kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini juga sesuatu yang dihormati. Karena dia sesuatu yang dihormati, maka dia bersih, suci, dan mensucikan. Makanya Allah sifati Al-Quran itu fi suhufim mukarramah, pada lembaran-lembaran yang mukarramah, yang dihormati, yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah, ditinggikan dan suci, dalam surah Abasa.
Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasul dari Allah Subhanahu wa taala yatlu suhufan mutahharah. Tugasnya adalah membaca suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang suci. Karena Al-Quran itu suci, maka dia tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. La yamassuhu illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Sunnah mengajari kita adab bagaimana membaca Al-Quran. Apa kewajiban kita ketika mau membaca Al-Quran? Apa adab-adabnya? Makanya orang yang sedang berhadas, orang yang sedang dalam keadaan tidak suci, mereka tidak diperkenankan menyentuh Al-Quran kecuali ada hal-hal tertentu. Wanita yang haid, wanita yang nifas, datang bulan misalnya, maka dia tidak boleh menyentuh mushaf. Walaupun ada ulama kemudian mengatakan kalau karena sebab itu kelamaan dia dikhawatirkan lupa hafalannya, maka boleh dia membaca Al-Quran dan tanpa menyentuh mushaf. Ini pembahasan para ulama. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Jamaah sekalian, tahara secara lahiriah ini itu sebenarnya adalah untuk menyempurnakan tahara kita secara maknawiyah. Maka Islam, fal Islamu dinun naqa wat tahara. Islam itu adalah agama yang suci, agama yang bersih. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya itu dengan menurunkan air untuk dipakai bersuci. Dan ada riwayat yang menyebutkan bahwa sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah itu bukan qalam, tapi air. Ada riwayat yang menyebutkan itu. Dan dibahas oleh para ulama kita terkait dengan riwayat-riwayat. Ada yang menyebutkan qalam, ada yang menyebutkan air. Tapi yang jelas arasnya Allah Subhanahu wa taala di atas air. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Adalah arasnya Allah itu di atas air. Adakah seorang astronom sudah pernah sampai ke sana? Belum ada. Dan ini tidak usah diperpanjang pembahasan, karena nanti lagi muncul berbagai macam pandangan. Apa makna dari Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Intinya dua-dua pandangan itu atau beberapa pandangan itu semuanya bertujuan tanzihullah subhanahu wa ta'ala, adalah untuk mensucikan Allah. Untuk mensucikan Allah. Sehingga kita tidak perlu berlebihan saling menyalahkan. Saling meluruskan boleh. Tapi berlebihan dalam saling menyalahkan itu bisa menimbulkan permusuhan yang tidak perlu terjadi di antara kita. Perdebatan mengenai ini tidak dikenal di zaman sahabat. Apakah Allah itu ditakwil bahwa istawa itu artinya istaula atau apa? Itu tidak terjadi di zaman sahabat. Sama juga ketika kita membahas persoalan safar, sahabat tidak pernah bertanya kam masafah, berapa jaraknya itu disebut orang bermusafir. Ada, sahabat tidak pertentangkan itu karena mereka paham betul, tahu sudah makna safar itu bagaimana. Nah, kalau sekarang ini karena banyak yang tidak paham, sehingga ulama itu harus berbeda pandangan untuk menentukan jaraknya orang itu disebut sebagai musafir. Di zaman sahabat tidak dikenal perdebatan itu.
Itu menunjukkan bahwa semakin kesini kita semakin bukan semakin bodoh. Tidak bagus kalau dikatakan semakin bodoh. Maksudnya kualitasnya itu ya semakin jauh dari sahabat, sehingga perlu penjelasan. Ya. Sehingga wajar kalau kemudian Nabi mengatakan bahwa untuk mendekati sesuatu yang tepat dari sunnah ini, dari agama ini, saddidu, upayakan untuk bisa tepat. Tapi kalau tidak bisa tepat, au qaribu, paling tidak mendekati. Kalau ibaratnya kita panahan, membidiknya itu harus persis di sasaran. Tapi kalau ternyata tidak bisa, ya minimal di pinggir-pinggirnya. Yang panahan ini tahu yang mana yang lebih dekat dengan sasaran. Apakah warna kuning atau warna merah? Misalnya ada lingkaran itu. Nah, ini orang panahan tahu ini. Saya cuma biasa lihat dari jauh. Satu kali pegang panahan, waduh, kaku juga rasanya. Kalau tidak biasa. Jadi Nabi paham bahwa umat di belakang itu akan begitu keadaannya. Ya. Jadi tahara secara fisik, secara lahiriah itu adalah bagaimana agar supaya menyempurnakan tahara secara maknawiyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan air. Kenapa Nabi SAW kalau ada orang marah, beliau isyaratkan untuk berwudu. Secara fisik dia bergerak ambil air, tapi sebenarnya ada persoalan maknawi di situ yang disentuh. Diharapkan dengan air itu ikut mereda hawa nafsu itu, emosi itu. Jadi gerakan fisik diharapkan dari petunjuk-petunjuk Allah atau Nabi kita Muhammad SAW itu mempengaruhi diri kita secara maknawiyah, begitu maksudnya. Karena kita ini bergeraknya ada jiwa yang menggerakkan, ada nafsu di situ. Kita ini bukan bergerak seperti kayu mati. Kita juga bukan bergerak seperti wayang. Oh, kok nyinggung wayang ya? Itu kan wayang benda mati. Tergantung siapa yang bawakan. Mau dibentuk bagaimana, cuma memang ya di era kekinian ini wayang itu juga sudah berubah-berubah. Dulu tidak pernah kita kenal wayang itu ada yang berjenggot. Sekarang tiba-tiba muncul wayang yang berjenggot. Kenapa? Ya tergantung siapa yang memainkan. Jadi manusia ini bukan seperti wayang. Dia benda mati, tapi kita punya jiwa, ada ruh. Maka diharapkan dengan gerakan fisik itu mempengaruhi diri kita secara batiniah, itu yang dimaksud. Gerakan fisik kita, sholatnya kita, wudunya kita, secara fisik gerakannya ada. Ya. Tapi itu diharapkan bisa mempengaruhi diri kita secara batiniah. Cuma kan kadang-kadang kalau kita bahas yang begini-begini dikiranya kita ini aliran tasawuf. Bukan sebenarnya, Islam memang mengajarkan itu. Jadi at-taharatul hissiyatu tukammilut taharata al-ma'nawiyah. Seperti itu. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian itu air dari langit untuk mensucikan kalian. Dan seruan pertama yang diserukan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di awal bi'tsanya, ya, di awal di mana beliau diutus sebagai seorang rasul, ya firman Allah dalam surah Al-Mudatsir. Apa kata Allah? Ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangkit dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkan. Wa siyabaka fatahhir, ya, dan pakaianmu bersihkanlah. Ya. Jadi tahara secara lahiriah itu bitathhiris siyab. Tahara lahiriah itu bagaimana kita bersihkan pakaian kita. Wa taharatum ma'nawiyatun biijtinabil awsan. Tapi diharapkan tahara secara fisik itu, tahara secara lahiriah itu bisa
langsung menyentuh pada tahara kita, tahara diri kita secara maknawiyah dengan apa? Dengan menjauhi sembahan-sembahan selain Allah. Menjauhi sembahan-sembahan seperti berhala-berhala dan lain sebagainya. Jadi sini disebutkan oleh Ibnu Zaid, kanal musyrikuna la yatatahharuna fa'amarahu Allahu ayyutahhiru ayyatatahhar wa ayyutahhira siyabahu. Adalah orang-orang musyrik dahulu itu memang mereka tidak mensucikan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mereka bersuci dan membersihkan pakaiannya. Ya, membersihkan pakaian. Jamaah sekalian, kita lihat bahwa syariat ini begitu agung sehingga Islam menjelaskan bagaimana urgensi bersuci. Bahkan datang pengabaran dari Al-Quran, bimahabbatillahi ta'ala lil mutatahhirin. Bahkan lebih jelasnya itu ada pengabaran dari Al-Quran tentang bagaimana cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Dalam surah Taubah ayat 108 misalnya Allah menyebut fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Di dalamnya itu maksudnya di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid itu rijalun, ada segolongan orang, sekelompok orang memang betul-betul mencintai untuk mereka mensucikan dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Lagi-lagi di sini kesucian yang dimaksud adalah kesucian lahir dan batin. Jadi di sini qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, ayat ini fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, nazalat hadhil ayah fi ahli Quba. Itu ayat ini turun terkait dengan Quba, itu adalah nama masjid, Masjid Quba ya. Yang pernah umroh biasanya ya, ada waktu di mana jamaah umroh itu oleh pendamping-pendampingnya ada acara khusus untuk sholat di situ. Di mana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat di masjid itu maka pahalanya itu seperti berumroh. Pahalanya sudah seperti berumroh, padahal belum. Itu di Madinah. Jadi ini berkenaan dengan ayat itu turun. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya ada sekelompok orang yang memang suka mencintai ya, untuk mensucikan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersih. Ya. Maka wajar kalau kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang bersuci, keutamaan wudu itu ya, banyak juga. Di antaranya misalnya bahwa sunnah an-nabawiyah, bahwa sesungguhnya at-tuhuru syatrul iman, bahwa bersuci itu adalah merupakan bagian dari iman ya. Nisfuhu ya, separuhnya iman. Dan kalau kita mau lihat syariat agama ini, ajaran agama ini, wal wudu'u lis-sholati min a'zamit taharat. Wudu ketika kita mau sholat itu adalah seagung-agungnya pensucian diri yang telah
ya, diatur secara tertib oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wa 'alaihal ajrul azim, dan di dalamnya ada pahala yang sangat besar. Ya. Di antaranya adalah famin asbabi, di antara pahala atau keutamaan atau fadilah dari orang yang berwudu itu adalah min asbabi mahwil khataya, yaitu menghapus dosa-dosa. Makanya bapak-bapak kalau membaca tentang keutamaan wudu itu, ikhwas sekalian, setiap kita membasuh seluruh anggota wudu ini, itu seolah-olah kita melihat dosa kita berguguran. Disebutkan oleh riwayat-riwayat yang begitu banyak, ya, di antaranya bahwa keutamaan wudu itu, misalnya ketika dia membasuh tangannya, maka dosa-dosa itu berguguran dengan tetesan-tetesan air yang berjatuhan dari ketika membasuh anggota wudu itu. Sehingga tata caranya kita berupaya agar bagaimana betul-betul sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rojaan, tujuannya untuk apa? Bagaimana kita berharap agar wudhu kita ini betul-betul bermakna, betul-betul mensucikan diri kita secara lahiriah dan berefek pada kesucian diri kita secara batiniah. Makanya kita berusaha untuk mengikut sunnah. Ya. Nah, cuma memang kan sunnah ini kadang-kadang ada perdebatannya. Ya, apalagi masalah kaifiyat wudu misalnya. Ya. Nah, yang penting bagi kita adalah silahkan kita memahami bahwa ada pandangan seperti ini, ada pandangan seperti ini, dan kita mungkin memegang satu pandangan yang kita sudah tahu bahwa oh ini dalilnya ini. Contoh misalnya kita pegang pandangan di mana ketika kita mengusap kepala itu bukan memakai bahasa al-ghuslu karena memang riwayatnya begitu. Kalau yang lain itu adalah yagsilu. Tapi ketika kepala itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai bahasa masaha. Wa masaha bihima ra'sahu. Ya. Jadi memakai bahasa mengusap saja. Ya. Yang penting sudah dalilnya. Walaupun mungkin ada pandangan lain yang menyebut cukup menyentuh begini. Ada, boleh jadi. Dan kita tidak perlu remehkan dan tidak perlu rendahkan. Tapi kita, amalia kita itu kita bangun bahwa oh ini pandangan yang saya pegang, kenapa? Dalilnya jelas. Ya. Dalilnya jelas. Dan alhamdulillah sekarang kita semakin dimudahkan karena kita sudah memakai air keran. Sudah sulit namanya kita masuk pada perbedaan ini cukup 2 kula atau tidak. Karena kita sudah langsung ya. Kalau di pondok-pondok pesantren apalagi tradisional, itu pakai kolam memang. Sehingga kolamnya yang memegang pandangan bahwa air itu harus cukup 2 kula baru bisa dipakai bersuci, ya memang dia bikin kolam besar. Ya. Karena kalau dia tidak cukup 2 kula misalnya, ketika air itu musta'mal, ada sisa air wudhu jatuh kembali ke dalam kondisi air itu tidak cukup 2 kula, maka mereka yang berpegang bahwa ini musta'mal maka tidak boleh lagi dipakai berwudhu. Itu konsekuensinya. Nah, tentu itu juga ada perbedaan pandangan. Apa sih air musta'mal itu? Apakah berlaku atau tidak? Air musta'mal itu kan kalau kita bahas musta'mal artinya yang sudah terpakai. Nah, sementara dalam fiqhus sunnah, Syekh Sabiq menyebut satu riwayat bahwa dari Ali bin Abi Thalib bahwa kalau ada salah seorang di antara kalian yang lupa, misalnya dia lupa mengusap kepala yang langsung dengan telinga itu, sementara dia sudah pergi, mungkin dia sedang pegang HP misalnya ya, terus berdering, dia keraskan speakernya baru sambil dia bicara berwudu, ya, dan itu tidak terlarang. Dia lupa mengusap kepala dengan telinga. Jalan, nanti di tengah jalan baru